maksimal. Ya, ada pertanyaan? Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Anam mengenai tapi kemudian tadi mana mungkin ada intervensi karena ini sangat sering. Nah ini bagaimana menanggapi? Ya, pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan, instrumen bansos dipakai dari pihak Markus Mitsner selama 6 bulan, hampir 2 billion US dollar dipakai sebagai electioneering budgeting. Sehingga tetap ya, tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal, apalagi ada suatu konflik of interest. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik of interest itu berpotensi terjadi abuse of power. Inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi. Pak, ya, politik ini memang bukan drama. Politik ini sungguhan, politik ini dedikasi, politik ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani. Ketika akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, Mahkamah Konstitusi dikebiri, yang muncullah suatu gerakan untuk meluruskan itu. Dan apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan kemenangan nurani, itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran, sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang memang tidak ingin Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati. Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini. Pak Hasto mau update soal KTA Pak Bobi dong, Pak. Itu tidak sesuai dengan realitas. Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luar. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting, dan kami meyakini bahwa kelompok pro-demokrasi termasuk partai politik akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan. Pak Hasto, soal KTA Pak Bobi itu apakah sudah dikembalikan? Soalnya kan kemarin PDIP kasih tenggat waktu 2-3 hari, Pak. Gimana tuh? Ya, semua melalui proses klarifikasi, karena kami bukan partai tirani, kami partai demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi. Sehingga melalui klarifikasi, Pak Komarudin sudah melakukan itu, dan kita tunggu dari batas waktu yang ada. Karena memang etika politiknya ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, dia bertanggung jawab untuk mengundurkan diri. Berarti sampai saat ini belum dikembalikan ya kartunya, Pak? Jadi seharian kami rapat di TKN, di Tim Pemenangan Nasional, sehingga kami akan melakukan pengecekan kepada Pak Komarudin waktu itu. Mas, tapi hari ini Mas Bobi juga resmi mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran melalui di Jakarta Teater, Mas. Udah ngadain forum memberikan dukungan. Ya kalau itu kan sangat jelas, partai politik punya disiplin, PD Perjuangan itu kokoh, dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan. Ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Nah, sehingga ya tentu saja kami akan melakukan proses, dan kemarin sudah berbicara baik-baik, sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirim surat oleh Ketua DPD Solo, Pak Rudi? Sama. Apalagi terkait ketika Mas Bobi dicalonkan, karena komitmen terhadap masa depan di Kota Medan, dan kita tahu sebelumnya ada berbagai persoalan korupsi,
maka kami berikan karpet merah kepada Mas Bobi. Pada saat itu kami punya wali kota Intan. Kami prioritaskan Mas Bobi, termasuk siapa yang menjadi calon wakil. Padahal sebelumnya kami sudah memutuskan saudara Sutarto, sekretaris DPD kami. Tapi politik ini kemudian mengalami dinamika. Orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik, karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap. Nah, sehingga tentu saja partai mengambil sikap dan proses itu sudah dijalankan oleh Ketua DPD Bidang Kehormatan, yaitu Pak Komarudin Watubun. Mas, tapi dalam masukan beberapa hari lalu seperti soal dan godaan Pak Prabowo pada Pak Ketua ini apa sih yang Mas lakukan? Karena saya sudah tahu, kan ada jurus memberikan satu prospek politik. Tapi berbeda dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Jurus yang dipakai adalah komitmen berdasarkan track record dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD yang memberikan jawaban persoalan ketidakadilan dalam hukum, persoalan kemiskinan yang bisa diatasi dengan sangat baik oleh Pak Ganjar Pranowo,